Shalom. Ada sukacita dan semangat di dalam Tuhan sore hari ini. Siapa yang sukacita di dalam Tuhan? Kita mau angkatkan tangan kita. Kita mau katakan bagi Tuhan, Tuhan, kamu tetap bersukacita bagimu Tuhan. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan saat kekudusan Tuhan memenuhi setiap kita, sukacita itu akan tetap ada dalam hidup kita, amin. Saat roh Tuhan itu ada, kekudusan itu memenuhi hati kita. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapa bersama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sanggup mengubah segala sesuatunya Bapa. Hati yang keras boleh dilembutkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hanya karena Roh-Mu tinggal di dalam kami Bapa. Terima kasih Yesus, bersama-sama kami memujikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kami tinggikan nama-Mu Bapa. Bersama-sama kami angkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama katakan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami ajak untuk bangkit berdiri, nyatakan hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku.
tanganmu bagi Tuhan. Nyatakan sepertimu Yesus. Berbicaralah secara pribadi dengan Tuhan. Berbicaralah secara pribadi dengan Tuhan. Berdoalah secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan teramat baik. Dia yang selalu menguduskan setiap kita. Yesus, Engkau yang selalu membikin kami berkenan. Engkau Tuhan yang selalu melayakkan kami, menguduskan kami Tuhan, melayakkan kami. Engkau
terlalu mulia bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik. Bahkan Kaulah kami yang tidak pernah melihat pelanggaran kami. Kaulah kami yang tidak pernah mengingat kesalahan kami. Kaulah kami yang tidak mengingat kekurangan kami. Engkau senantiasa menyempurnakan setiap kami Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Engkau mulia Tuhan. Engkau termulia Bapa. Agung kerajaan-Mu Tuhan. Yesus karya-Mu dahsyat. Yesus karya-Mu dahsyat. Katakan bagi Tuhan. Oh Yesus. Bersama-sama nyatakan. Dimuliakan. Yes, Yesus, Yesus. Yesus. Kiara maya sakara lamaya sei. Kiara lamaya sakara ramu. Yesus. Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yes, Yesus, Yesus. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Di dunia.
Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang sangat layak untuk ditinggikan. Engkau Allah kami yang sangat layak untuk diagungkan di atas segalanya Bapa. Dan kami terlalu percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau terlahir bagi kami Tuhan. Kami percaya biarkan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Setiap mulut kan bertelut Tuhan. Setiap mulut kan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut kan bertelut Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diurapi Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Sekali lagi, sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan kita, amin. Inilah saatnya kita berkumpul bersama, amin. Nyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir bagi kita. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan setiap kita, amin. Kita mau nyatakan bagi Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus. Katakan bagi Tuhan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari semua suku dan bangsa. Yes, haleluya. Berdiri di hadapan tataan. Untuk apa Bapak Saudara? Satu suara nyatakan apa? Menyatakan, katakan, dan bertanda kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Semangat lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama bagi Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari semua suku dan bangsa. Haleluya Yesus. Berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan, katakan bagi Tuhan. Duduk dan bertanya, kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Selamat, semakin lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Sudah dinyatakan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Yesus, Yesus. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dan kemuliaan yang duduk kami naikkan pada anak domba. Pujian, hormat dan
Yesus. Pujian dan kekuatan Tuhan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Selama-lamanya Bapa, karena kami tahu pasti Tuhan tidak ada Allah selain Engkau, Allah kami, yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan-Mu, yang mengubah yang sakit boleh disembuhkan. Bahkan Kau Allah kami yang sanggup membangkitkan orang yang mati Bapa. Dan Kau Allah kami yang sanggup saat Kau mati, Kau akan bangkit kembali Tuhan, untuk menyatakan bahwa kemuliaan-Mu benar-benar harus dinyatakan di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Yesus. Satu hal yang menjadi kunci dalam hidup kami Tuhan, ubah setiap hati kami Bapa, yang terkadang kami lalai dengan hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, itu yang sering menyebabkan kemuliaan-Mu itu hilang bagi kami Tuhan. Karena tidak perkenankan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah akan kami Bapa, ubah hati kami Tuhan, seputih salib-Mu Bapa, setulus hati-Mu Tuhan. Melalui setiap perkataan kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami diubahkan menjadi pribadi yang seperti-Mu Bapa, selalu disempurnakan dan terus disempurnakan Tuhan. Kiralah maya syakara rapah yang sih Yesus. Katakan bagi Tuhan, Engkau setia Tuhan. Bapa Kau setia, yes, akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, dan aku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti pandangan-Mu. Amin Yesus, Yesus. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, Yesus, akan meninggalkan. Tidak sedetik pun Kau pergi dari kami Tuhan. Yesus, Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kembali untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan bagi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita bagi Tuhan. Nyatakan ubah hati kami Tuhan. Yesus, biarlah marah-marah
izinkan Tuhan melawat kita, izinkan Dia menghampiri kita. Dan mari kita buka hati untuk Tuhan. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Sekina karamase, urayanase, enaralamaso. Pujian yang terbaik adalah dari hati kita untuk Tuhan. Kita berikan mazmur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukur Tuhan. Apapun terjadi dengan kita, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kina ramaya maya maramalamayo. Jangan ada kata perkeluhan dari mulut kita. Jangan ada kata umpatan dari keluar kita. Jangan ada kata-kata yang penuh dengan kemarahan buat kita. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kina mata senamuramu. Tuhan ngerti kalau engkau sakit. Tuhan kan ngerti kalau rumah tanggamu butuh pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Sekerama kaka sekerama ramayo. Korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah hati yang hancur. Hati yang selalu diberikan untuk Tuhan. Kira pakara kata kasih, kira kata kara pakara. Yang kau membutuhkan pertolongan, yang sakit diangkat tangan.
Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kira Bapak Shekena katakan, Kau penyembuh, Kau penyembuh, Kau datang untuk menyembuh. Sikira pakala 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 pakala. Ina kata sikira kata kala pakala 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 pakala. Ini. Sikira kata kala pakala kata kala pakala kata kata kala pakala pakata kala pakala pakala pakala. Ina kala kata kala pakala 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 pakata sikira kata kata. Sikira pakala pakala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak mengenal cuaca, tidak mengenal keadaan-keadaan kita. Tapi yang jelas kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan izinkan rohnya melawat kita, kalau izinkan dia bekerja di tengah-tengah kita, tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kira kata kara kata kata. Kira pakala 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 pakala. Kira pakala pakasi. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kuduskan, sucikan mulut-mulut, hati, pikiran setiap kami. Dan kami menundukkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami layak, kami muliakan Tuhan. Dan semua untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih lagi untuk kami. Bekerjalah lewat firman Tuhan yang kami dengar. Bekerjalah lewat kami semua Tuhan. Tidak terkecuali apapun, bekerjalah lewat kami. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan untuk hati ini, untuk Kau taburi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan kembali. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri tema berita Natal buat kita semua, jangan takut ya. Berita Natal buat kita semua, jangan takut ya. Ada banyak alasan untuk orang takut. Ya. Ada banyak alasan untuk orang takut. Tadi pagi saya lihat ada beberapa jemaat yang sedang kebingungan karena rumah yang tempat dia tinggali harus direlokasi, pindah, dan pindahnya jauh sekali ya. Dia rasanya sedih, ya rasanya enggak tahu mau buat apa, tapi dia tetap setia di dalam Tuhan. Saya katakan jangan takut Tuhan tetap bersama. Juga ada yang mamanya sudah divonis oleh dokter stadium 4 ya, tapi mamanya luar biasa, tetap makannya tidak berubah. Jadi semakin dokter memvonis, semakin dia makannya, Mayanya bilang, anaknya bilang, sudah mama mau makan apa saja boleh, makan apa saja boleh. Jadi makan sembarangan yang istilahnya dilarang untuk orang sakit seperti itu, makan yang seperti itu. Yang penting mama senang hatinya, dan kalau hatinya mama senang, dia ikut senang, ya. Hatinya bersukacita dalam Tuhan. Kita mendengar hari ini supaya kita jangan takut menghadapi berbagai macam persoalan. Berita Natal buat kita semua, jangan takut. Alasan untuk orang takut itu banyak. Ya, alasan untuk orang takut itu banyak. Kita juga coba melihat di dalam Injil Matius pasal yang
18 ayat yang ke-25. Mas Adi baca untuk kita semua. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 ayat yang sampai ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Mari Mas Adi kita baca. Matius pasal yang ke-1 ayat ke-18 Sampai 25. sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Terus Mas. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Ya. karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu untuk kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya. Berita tentang Natal yang berisi jangan takut, ini juga ada di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33, di mana ketika itu Maria dikatakan jangan kau takut Maria, untuk anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Juga berita Natal kepada gembala-gembala, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Beritanya yang sama tentang jangan takut. Disampaikan dari para gembala di padang Efrata, dan Tuhan berkata jangan kau takut. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 ini perihal tentang ucapan jangan takut, tetapi diambil dari ketika Hizkia mengalami ketakutan. Kita baca Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Mari Mas Adi, Yesaya pasal 7 ayat 14. Selang antara Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius pasal 1 ayat yang ke-23 itu selang kurang lebih 750 tahun. Jedanya cukup banyak, cukup lama sekali ya. Kita melihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Mari Mas Adi. Yesaya 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan mempertimbangkan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Ya, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, ya, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saya ceritakan bahwa ketika itu Raja Ahaz, ya, yang memimpin Raja Yehuda, mereka mengalami ketakutan karena dikepung oleh musuh. Dalam ketakutan itu, permaisuri sedang hamil, dan juga wanita-wanita yang lain di dalam kerajaan
itu yang sedang hamil. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, dan dikatakan Raja Yehuda itu akan meminta kekuatan Efraim. Tapi Tuhan berkata, jangan. Ya, jangan, karena aku menyertai, ada Immanuel buat engkau. Jangan kau minta kepada Raja Efraim, tapi minta kepada Tuhan. Dan ketika itu mereka meminta kepada Tuhan, akhirnya musuh boleh dilalukan. Jadi peristiwa Natal dikaitkan dengan ayat Yesaya 7 ayat 14, yaitu 750 tahun sebelum peristiwa Yusuf dan Maria, yang saat itu kita mengenalnya sebagai pribadi orang tua Yesus, lahir. Peristiwanya hampir sama, itulah namanya kata-kata nubuat. Nubuat, sekedar nubuat, tetapi nubuat yang terjadi, yang kemudian dikatakan firman Tuhan, itulah yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Nubuatnya yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14. Akan seorang anak yang engkau berikan nama Immanuel, Tuhan beserta kita. Artinya Tuhan beserta kita itu luar biasa. Untuk saat Ahaz menghadapi musuh-musuhnya. Ahaz adalah Raja Yehuda, ketika dia dikepung luar biasa, akan dibunuh semuanya. Permaisuri yang saat itu sedang hamil, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Permaisurinya hamil dan juga dengan wanita-wanita yang lain di dalam kerajaan Yehuda itu ketika sedang hamil saat itu, dan mereka meminta kekuatan kepada Raja Efraim. Dan ketika Raja Efraim itu Tuhan berkata jangan, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Nah ini yang kemudian dipakai untuk kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kelahiran Yesus Kristus hampir sama. Yesus adalah anak Allah yang waktu kelahirannya diburu, dikejar-kejar oleh Herodes, hendak dibunuh, hendak dibinasakan. Sampai akhirnya dia mengungsi ke Mesir, si Yusuf dan Maria. Karena hebatnya luar biasa ketakutan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejarah membuktikan Tuhan beserta kita untuk supaya kita sebagai umat Tuhan jangan takut menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka sebab itu ada banyak alasan untuk orang takut. Ya, kalau takut positif ya, kalau kita takut yang wajar ya tentunya kita berdiri mungkin di tempat-tempat yang tinggi, atau mungkin kita berdiri di atau mungkin kita sedang bermain api, kita takut supaya api itu tidak menjalar sampai akhirnya membakar rumah. Ketakutan itu sesuatu yang wajar. Ya, tetapi ada takut yang tidak wajar. Ya, orang mengenal istilahnya fobia. Orang begitu ketakutan karena hal-hal yang aneh. Ya, ada yang orang fobia karena lihat jambu. Ya, kalau kita lihat jambu matang, jambu yang sudah masak, kita tidak fobia untuk makan ya, tapi kita langsung menyantapnya, inginnya kita makan. Tapi ada orang yang takut karena lihat jambu yang sudah matang. Aneh memang ya. Ada orang yang takut kan di dalam tempat yang gelap, sendirian,
atau lihat benda tajam, atau lihat binatang dan lain sebagainya. Orang takut atau takut mati. Ya. Ada orang yang takut karena melihat sesuatu yang aneh gitu loh. Ya. Ada orang yang bilang katanya di gereja seringkali ada yang manggil-manggil. Siapa yang manggil-manggil? Yang saya di tempat sini aja enggak pernah dipanggil-panggil. Ya. Katanya takut ada sesuatu ya. Itu adalah sesuatu takut karena orang melihat ya, atau orang takut hidup ya, takut untuk melihat sesuatu. Ada juga orang yang takut karena dosa. Takut dosa itu semua orang pasti harus memiliki semua takut dosa. Kalau melakukan sesuatu yang melanggar, kalau melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, kalau melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, dosa itu artinya kita terpisah dengan Tuhan. Dosa itu artinya kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus punya rasa takut dengan Tuhan, ya, takut kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, ya, kalau kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, berita Natal untuk kita semua supaya kita jangan takut. Katakan jangan takut. Sekali lagi, jangan takut, katakan. Jangan takut dengan keadaan apapun. Karena Dia Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Dari Advent kedatangan Tuhan pertama sampai Advent yang kedua, itu kita tidak ngerti kapan Advent kedua, tapi percayalah disitulah Tuhan berkata jangan takut. Mungkin nama Immanuel itu nama yang sudah populer. Orang lahir pada bulan Desember kadangkala karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka anak itu diberi nama apa biasanya? Noel, ya. Karena punya pengalaman pribadi. Di sini ada yang punya nama Noel yang tapi sudah kerja di Jakarta. Saya punya ponakan, saya tahu Noel itu punya pengalaman pribadi papa mamahnya. Tidak punya anak 8 tahun. Menikah sudah lama, pingin punya anak. Sekali punya anak laki-laki. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Papanya sudah meninggal, Noelnya sudah dewasa, bukan lagi dewasa, sudah umur, sudah tua. Itu menunjukkan bagi kita, generasi boleh berganti. Immanuel, mungkin nanti 100 tahun lagi ada orang punya nama Immanuel. Karena punya pengalaman orang tuanya dengan Tuhan. Ya, mamahnya dulu saya karena pernah tinggal dengan dia, mamanya dulu suka sakit-sakitan, ya. Mamanya dulu hamilnya Noel itu sampai 5 kali masuk rumah sakit, bed rest, dan akhirnya lahir dengan selamat. Nah itu karena punya pengalaman pribadi lahir pada bulan Desember, maka diberi nama apa saudara? Immanuel. Orang seperti itu banyak. Punya pengalaman pribadi, orangnya mungkin sudah meninggal, Noelnya besar. Kemudian generasi lanjut berikutnya lahir punya nama, bapak ibunya memberi nama Immanuel. Yang berkhotbah di sini pernah namanya Immanuel Andrew. Seorang hamba Tuhan telah dipanggil Tuhan. Juga sama, dia di Kediri punya bapak, punya pengalaman pribadi sehingga ingin punya anak dan akhirnya anak itu setelah lahir dan Tuhan berkata, aku percaya anak ini aku serahkan kepada Tuhan. Setelah dia besar, dewasa, sekolah dengan saya dan dia di Papua dia punya pelayanan. Karena pengalaman pribadi itu membuat Immanuel Tuhan bersama dia, Tuhan bersama keluarga itu, dan itu nyata. Itu terus-menerus dari generasi ke generasi. Sampai saatnya saya percaya kedatangan Tuhan Yesus kedua.
Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut, sebab itu Tuhan berkata hari ini, Natal untuk kita supaya jangan takut. Yang percaya katakan, jangan takut. Jangan takut dengan kondisi, situasi seperti apapun, karena Tuhan selalu ingin bersama dengan kita. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk itu kita belajar dari rasa takut itu karena satu, rasa takut karena ada dosa dalam diri kita. Ada yang belum dibereskan dalam diri kita. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Mas Adi baca untuk kita. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, ketika ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ya, siapa yang menjadi takut di sini? Adam. Ya, aku menjadi takut karena aku telanjang. Ya, ini ada dosa yang membuat Adam menyadari bahwa ada sesuatu yang terlihat. Ya, itulah dosa itu menjadi hubungan yang kita dengan Tuhan, begitu hubungan kita dengan Tuhan jauh rasanya. Ada satu hubungan yang sangat membuat membuat hati Adam itu rasanya jauh dengan Tuhan. Ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Awal dari cinta uang itu adalah rasa tidak puas diri dengan segala yang ada. Rasa tidak puas diri itu memang perlu, karena rasa puas diri untuk sesuatu yang positif itu bagus, baik. Tetapi rasa tidak puas dengan sesuatu, rasa tidak bersyukur dengan segala sesuatu, sehingga membuat kita khawatir dengan hidup. Anda khawatir dengan hidup? Anda khawatir dengan hidup? Kalau saudara khawatir dengan hidup, khawatir dengan keadaanmu, khawatir dengan kondisimu sekarang, belajar menyerahkan pada Tuhan. Belajar menyerahkan pada Tuhan. Mungkin hidup dalam generasimu mengenal pribadi Tuhan, itu sesuatu yang bukan kata orang, tetapi aku sendiri mengalami. Aku sendiri mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bagi saya, dari semenjak kecil saya sudah Kristen. Saya pernah punya pengalaman dengan Tuhan, orang tua saya terutama punya pengalaman dengan Tuhan. Saya divonis dulu waktu kecil, di mulut saya itu suka ada orang bilang ada gusi yang ada bermasalah sehingga keluar darahnya terus sampai saya pingsan. Saya SD itu tidak naik 2 tahun karena apa? Karena setiap saya sakit, ya, karena rumah dengan sekolah itu dekat. Ya. Begitu sakit, saya kena panas sedikit, pingsan, nanti teman-teman bawa ke rumah. Nah itu kalau sudah pingsan seperti itu, saya siuman sampai sore hari biasanya. Dokter membawa ke dokter punya spesialis. Zaman itu belum ada spesialis bedah, tapi mama papa saya sudah punya kenalan di Cirebon, membawa saya ke rumah sakit bedah, terus dibawa ke sana. Mulut saya bau rasanya. Saya punya problem masalah dengan gusi saya.
Itu saya alami. Mama saya hanya berserah. Mungkin nama saya, ada orang bilang nama saya perlu diganti. Jadi namanya saya Willy diganti Willy Arto Wibisono. Karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu, sehingga akhirnya jangan kamu ganti. Sampai suatu ada pendeta datang ke rumah, waktu itu dia naik sepeda, dia ceritakan kebaikan Tuhan, dan kemudian dia mendoakan saya. Dan akhirnya saya sembuh. Dengan saya sembuh, kemudian mama papa saya dulu berkata, ini anak nanti kalau besar aku serahkan kepada Tuhan, menjadi alat Tuhan. Dan doanya mama papa saya tergenapi. Saya bisa melayani Tuhan, saya bisa berdiri di sini. Saya sebenarnya bukan orang musuh lemuning desa saya. Saya besar di desa sama sekali. Teman-teman saya enggak ada yang mungkin sekolah pakai seragam semua, enggak ada. Sekolahnya enggak pakai sepatu. Teman-teman saya begitu, rata-rata seperti itu. Tapi saya karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, bisa sekolah sampai di Cirebon, di satu kota besar. Itu karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Saya ingat ketika Max Lumondo, seorang hamba Tuhan, berkata, jangan takut, Tuhan akan menyembuhkan anak ini, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya didoakan. Waktu saya didoakan, di rumah, di pojok sana ada, kalau zaman sekarang tuh, zaman dulu ada lampu untuk kalau malam dinyalakan supaya tidak terlalu terang. Dan gambarnya di depan itu ada semacam gambar naga, sudah. Orang tua saya bilang, itu enggak ada apa-apanya kok, tapi itu dibakar aja, enggak boleh ada anak ini. Setelah dibakar, kemudian saya sembuh. Saya sembuh dan akhirnya sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Itu karena ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang percaya katakan, kalau Tuhan berkata jangan takut, jangan cemas, jangan gentar. Mari kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yesus datang untuk mematahkan kuasa dosa. Yesus datang untuk mematahkan kuasa dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Mas Adi baca untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi Tuhan Yesus itu untuk membinasakan semua perbuatan-perbuatan. Iblis pasti tidak senang. Iblis pasti tidak suka. Iblis berupaya supaya menggagalkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Sekali lagi, iblis tidak senang. Iblis tidak suka. Engkau diberkati Tuhan itu rencana Tuhan, saya percaya kalau rencana Tuhan, iblis tidak senang. Iblis berupaya dengan caranya iblis, dia menggagalkan engkau diberkati Tuhan. Tapi percayalah, jangan takut. Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan, jangan takut dengan segala apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan takut. Kita akan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Siapa yang percaya bahwa kita akan menjadi pemenang? Lebih dari pemenang, katakan amin.
kita akan lebih dari pemenang. Mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan segala dosa-dosa. Kadang dosa iblis itu bekerja dengan tabiat-tabiat kita, karakter-karakter kita. Ya, itu pun waktu Yesus lahir kan iblis bekerja memakai Herodes mengejar-ngejar Yesus, mau membunuh Yesus, sampai akhirnya dia mengungsi di Mesir pun dia kejar seperti apa, tetapi inilah kemenangan kita. Allah kita adalah Allah yang menang dengan kuasanya. Dia bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis. Yang kedua, lawan kata takut ialah iman. Lawan kata takut ialah apa, saudara? Sekali lagi, lawan kata takut ialah apa, saudara? Iman. Iman kita harus hidup. Iman kita harus. Kalau hari ini ada rasa takut ya, dalam hidup kita, yang kadang-kala ada orang yang tidak ada alasan seperti apa, tapi ada ketakutan yang luar biasa. Itu pernah saya alami, ketakutan yang luar biasa. Rasa-rasanya iblis itu memakai kehidupan saya, dan rasa-rasanya saya sampai saya bingung dengan istri saya. Halusinasinya saya itu waktu itu kerjanya luar biasa. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, iblis, engkau yang ingin menggagalkan segala rancangan rencana jahat, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus menyingkir kau. Lawan dengan kata iman, harus dengan kata iman. Iblis, kuasa kegelapan itu takut ketika kata-kata iman keluar dari mulut kita, kata-kata percaya keluar dari mulut kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dengan minyak urapan, karena saya kemarin pagi ada kesaksian setelah doa pagi. Waktu itu dia mengalami sesak napas, dan ketika saatnya dia ingat di lemari ada minyak urapan, dia belum ngambil minyak urapan. Dia ketika minta tolong diambilkan minyak urapan, dia nafasnya terengah-engah. Dia rasakan kemudian sembuh luar biasa. Karena apa? Imannya, bukan pada minyaknya. Imannya bukan pada minyaknya, iman. Ya, iman, dan iman inilah yang bisa mengalahkan dunia, ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Karena iman kita, apapun kesulitan, pergumulan, karena iman bukan pada minyak, tapi ketika melangkah, ya, percaya dan yakin, dia akan mengambil minyak dan dibasuhkan ke seluruh tubuh. Waktu bertindak dengan iman, percaya, dia sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dari Tuhan, mari kita punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Ya, ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika engkau bertindak, sakit, penyakit, apapun, hari ini saya percaya kita bertindak dengan iman. Katakan, aku sembuh, aku dipakai Tuhan. Aku semakin dipakai Tuhan. Dulu waktu tanah ini kita gumuli untuk dimiliki oleh gereja, saya ingat
ketika itu saya masih dikontrakan Jalan Suwiri nomor berapa itu, 3, ya. Saya perkatakan dengan iman. Saya putarin meja, jam 2 malam, setiap malam saya katakan, Yesus dalamku, aku dalam Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tanah yang ada di Jalan Bimbing nomor 1, aku punya. Gereja GPI Bait Kudus punyai. Saya puterin setiap hari, sampai jalan kurang lebih 4 tahun. Saya katakan, saya perkatakan, saya katakan, secara alam, roh itu mendobrak satu pintu yang tertutup. Percayalah saudara, ketika kita punya iman, itu mendobrak segala sesuatu yang sangat tertutup menjadi terbuka di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, segala sesuatu, apapun kita katakan, saya katakan gini, kalau ada pergumulan, saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya, dalam nama Tuhan Yesus, tanah yang ada di Jalan Bimbing nomor 1, milik menjadi gereja. Saya di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kalau berdoa, enggak usah terlalu banyak-banyak. Doa untuk untuk menyucikan roh, tubuh, dan jiwa, berkati jasmani, rohani, sukacita, damai sejahtera, dan kutuk penyakit dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati sampai anak-anak, cucu-cucu mereka dalam nama Tuhan Yesus. Katakan itu, kalau 100 kali dikatakan, iblis saya percaya gentar melihat ucapan kita dengan iman. Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Iman. Kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan iman. Itulah saudara, pentingnya kita punya perkataan iman. Untuk mengalahkan, jangan takut. Takut karena sakit, ya sudah divonis dokter, sudah seperti ini, membuat hati kita kecut, kecil hati, kita rasanya tidak lagi mampu. Sebab itu untuk orang-orang yang seperti halnya sakit seperti ini, harus punya dasarnya iman, harus mantap. Katakan, aku percaya, aku yakin disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan pasti menolong kita. Darah Yesus pasti menolong kita. Ya, harus punya perkataan iman. Nah, kalau kita punya perkataan iman, ucapan iman, nafas kita, pikiran kita terus tertuju kepada firman iman, itu akan mencipta. Ya, Tuhan pun menciptakan langit dan bumi, jadilah langit, jadilah bumi, jadi life be, jadilah terang, jadilah daratan, jadilah hewan-hewan, jadi. Itu semua dari perkataan firman, perkataan ucapan kata-kata kita. Jadi kata-kata kita itu mandi. Ayo kata-kata kita, mulut kita urapi dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita tumpangkan tangan di mulut kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami percaya perkataan-perkataan iman akan keluar dari mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan kekuatan terus sampai mewujudkan iman kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberkati Tuhan dengan memperkatakan kata-kata iman. Mungkin perlu proses, mungkin perlu waktu, mungkin perlu setia untuk memperkatakannya. Tetapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, perkataan kami semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi perkataan kita harus yakin dan percaya. Ya, kalau aku sembuh, percaya bahwa kita sembuh dalam Tuhan. Kalau aku diberkati, percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Ya, perkataan kita jangan mengutuki diri kita, makanya
Jangan mengutuk diri kita. Kita orang yang lemah, kita orang yang tidak punya, kita orang yang miskin. Ya, jangan mengutuki diri kita. Perkatakan kata-kata iman. Oke? Kesimpulannya adalah kita baca bersama-sama. Melalui peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk menghancurkan rasa takut yang ada di dalam diri manusia. Karena itu, jangan takut, memiliki iman semakin kokoh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, mempunyai iman yang kokoh, semakin kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan. Apapun, jangan membuat kita lemah, jangan kita membuat putus asa. Berdiri tegak dan berkata, Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup. Allah yang bisa mengatasi semua masalah. Kita melihat kesulitan, kita melihat keadaan, kita melihat semuanya serba nol. Tidak ada harapan sama sekali. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil bagi kita. Tuhan pasti akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara, Yesus peliharaku. tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut. Mari kita bangkit berdiri bersama. Allah Menjagaku. Katakan dengan iman, katakan dengan percaya. tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah,
besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa, kita selalu katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan dengan percaya, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Dia besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
kekudusan Tuhan, urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kira bala 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 bala. Sekira bala 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 bala. Kekudusan Tuhan, kekudusan Tuhan. Tidak lihat lagi dosa-dosa. Kekudusan Tuhan turun, turun. Segera bala 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 bala. Kena bala 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 bala. Segera de 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 de. Kena la 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 la. Kena de 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 de. Kena bala 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 bala. Kena bala 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 bala. Terus minta api Roh Kudus membaptis kita, mengurapi kita, mengurapi kita, mengurapi kita. Kira bala 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 bala. Kira bere 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 bere. Kita diurapi Tuhan. Terus 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 Tuhan. Kira bere 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 bere. Kita bala 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 bala. Kita bakala 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 bakala. Saya percaya setiap kita dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan menguduskan kita, roh, tubuh, dan jiwa. Supaya kita tidak takut menghadapi keadaan kesulitan yang terjadi. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Sekira kata kalapakala pakala. Kunama kata kalapakala kata 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 kalapakala. Ina kata kalapakala kata kalapakala. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kena masena malam malam maya masuk. Yana sena malam malam masuk. Kena maya malam 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 malam. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia, kita tarik urapan kuasanya Tuhan, menyembuhkan, menyembuhkan, menyembuhkan. Kinara malam sen, kurang malam 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 malam. Kina malam 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 sena malam malam malam. Enak kona mansen, masena malam 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 maya. Kona monsen kena malam malam maya. Kona monsen, kona ram. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sambil kita perkatakan iman kita. Jangan ada rasa takut dalam hidupmu. Iblis membuat engkau takut, gentar, melihat sakitmu, melihat persoalanmu, melihat segala pergumulanmu. Kau tidak bisa melangkah. Matamu seperti tertutup. Mari kita lihat dengan kuasa Tuhan, kira kata-kata. Terlebih kita hari ini akan menerima tubuh dan darah Yesus. Siapa yang percaya bahwa tubuh dan darah Yesus adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Amin. Kira kata kasih, kira kata kata. Kira pakala kata. Eke kakak kata kasih, kira kata kala kata kata. Ina nama sen nama lama. Inara malamayo, ana mashe, kira bala bashe, kira bakala bakala bakala.
dengan perkataan percaya. Aku hari ini memakan tubuhmu dan meminum darahmu sebagai penebusan dosa atas hidupku. Aku boleh dimerdekakan dari dosa. Aku boleh dimerdekakan dari dosa. Dan hidupku untuk-Mu Tuhan. Hidup untuk kebenaran Engkau Tuhan. Dan saat ini aku bertindak dengan percaya, dengan yakin. Ketika aku minum dengan kuasa darah-Mu Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kuasa mujizat terjadi hari ini juga Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya. Kira kata-kata kasikina kata-kata. Kira kata-kata kalapa kata-kata. Mari kita berkati tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami boleh mengangkat cawan berkat dan meminum cawan berkat, cawan daripada Engkau, tubuh daripada Engkau, semuanya menjadi satu, sehingga hidup kami boleh hidup yang semakin sempurna di dalam kudus, di dalam Tuhan. Semakin iman kami mantap, semakin iman kami bertumbuh dalam Tuhan, semakin kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Ya, silakan para pelayan Tuhan untuk maju. Silakan saudara duduk ya. Karena salib-Mu ku hidup. Saya minta para wanita saja naikkan pujian. Karena salib-Mu. Wanita berdiri. Wanita berdiri. Angkat tangan itu. Kita angkat cawan berkat, roti berkat dari Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat. Jangan takut karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat itu cawan berkat roti. Terlebih dahulu kita angkat roti dengan penuh ucapan syukur dari Tuhan.
Mari kita angkat dengan di atas kepala kita. Kiraba kata kasih kira kata kala. Inama kata kala kata kala. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat GB Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita terima semua dan kita pecah-pecahkan bersama, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Mari kita makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan. Angkat cawan berkat dari Tuhan. Kiraba kata kasih kina katakan. Kiraba kata kasih kina. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GB Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan syukur, semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus Kristus Tuhan? Yang percaya mari kita katakan amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita angkat dengan penuh syukur segala kebaikan Tuhan. Jangan tertunduk. Mari tatap wajahnya Tuhan. Kira kata kasih kena kata. Malam ini Tuhan memberi sesuatu buat kita. Malam hari ini Tuhan memberi kebaikannya bagi kita. Inana masina malamayo. Inana malamayo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami Tuhan adakan. Syukur, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah, buat anugerah yang kami. Malam ini juga Tuhan adakan. Malam hari ini Tuhan adakan mujizat bagi engkau. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah, buat anugerah yang kami. Malam Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini kami mendengar firman-Mu dan kami menguatkan hati iman dan percaya kami untuk kami tidak perlu takut menghadapi berbagai macam kesulitan.
di balik segala kesulitan, kami percaya ada anugerah-Mu yang luar biasa besar Tuhan, yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini firman-Mu, hari ini dengan tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Sana ku menari, ya, puji se. Ya. Mari kita dua tangan kita, undurlah dari tempat ini dengan membawa berkat kasih sayang, tak kasih persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan terus diberkati, menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan mematahkan segala belenggu-belenggu kuasa kegelapan dan hidupmu akan menjadi alat Tuhan supaya dalam hidupmu akan banyak jiwa untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan senantiasa. Tuhan memberikan umur panjang buat hidupmu. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa dalam kehidupanmu. Terimalah semua berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita.